warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Baik, kita bertemu lagi di dalam channel saya Justisia Channel. Oleh saya Brian. Dalam kesempatan kali ini kita kembali akan mengulas mengenai metode alternatif penyelesaian sengketa, khususnya di bidang arbitrase. Kebetulan saya mendapatkan tugas yaitu untuk memberikan argumentasi hukum dalam perspektif sebagai arbiter terhadap putusan arbitrase nomor 880 garing Romawi 8 garing arbitrase strip Bani garing 2016 tertanggal 13 Juni tahun 2017. Oke, jadi sengketa putusan tersebut itu merupakan sengketa antara PT Jasa Marga Persero melawan PT Bangun Cipta Sarana, di mana kedua belah pihak berdasarkan perjanjian kerjasamanya di salah satu klausulnya telah mengatur untuk menyelesaikan sengketa para pihak yang di suatu saat apabila terjadi sengketa, yaitu melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Jadi ketika kedua belah pihak tersebut di kemudian hari mengalami sengketa, maka mereka telah bersepakat di dalam perjanjian yang telah mereka cantumkan di klausul tersebut, yaitu dengan mencantumkan klausul untuk menyelesaikannya di BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke argumentasi hukum yang akan saya paparkan, saya akan menyampaikan sedikit mengenai dasar-dasar mengenai perjanjian arbitrase atau mengenai arbitrase itu. Jadi untuk arbitrase itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, atau biasa disebut dengan alternative dispute resolution. Oke, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tadi tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menjelaskan bahwasannya arbitrase atau wasit adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jadi kalau kita di situ membreakdown dari definisi tersebut, maka kita bisa mengambil beberapa poin penting di dalamnya, yaitu di mana arbitrase tadi itu merupakan alternatif sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Jadi harus dibuat dengan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Jadi harus ditandatangani oleh para pihak. Para pihak harus bersepakat untuk menyelesaikan sengketa antar para pihak tersebut melalui sarana arbitrase. Oke, sekarang kita lihat dulu. Di sini perjanjian arbitrase itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pactum de compromitendo atau klausul arbitrase, atau sebuah klausul itu dalam hukum perjanjian yang dibuat pada saat perjanjian pokoknya itu dibuat. Jadi sebelum ada sengketa. Jadi ketika perjanjian pokok dibuat, maka perjanjian ikutan atau perjanjian arbitrasenya ini dibuat juga. Nah, itu ada dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama dalam komponen penyelesaian sengketa atau settlement of dispute. Kemudian yang kedua ditempatkan langsung dalam arbitrase klausulnya atau ditetapkan dari klausul arbitrasenya. Kemudian yang ketiga, perjanjian arbitrase tersebut ditempatkan dalam perjanjian tersendiri. Jadi dipisah antara perjanjian pokok dan juga perjanjian arbitrasenya.
Kemudian yang keempat, perjanjian arbitrase tersebut dapat dinyatakan dalam korespondensi dengan memasukkannya dalam surat menyurat. Kemudian yang kedua, jadi tadi yang pertama pactum de compromitendo. Kemudian yang kedua yaitu akta kompromis, yaitu klausul arbitrase tersebut dicantumkan setelah terjadinya sengketa. Jadi para pihak hanya membuat perjanjian pokok, kemudian ketika ada sengketa mereka bersepakat untuk menyelesaikannya melalui badan arbitrase atau menyelesaikannya dari lembaga arbitrase. Oke. Nah, kendati demikian atau klausul arbitrase itu pada dasarnya itu merupakan klausul yang berdiri sendiri. Jadi dia kalau dalam hukum perjanjian itu ada, atau hukum kontrak ada asas yang dikenal dengan asas survivability dalam hukum kontrak itu, atau dalam hal ini bisa juga disebut dengan asas the autonomy of the arbitral clause. Jadi klausul arbitrase itu berdiri sendiri. Jadi meskipun perjanjian pokok itu hapus, maka tidak serta-merta menghapus perjanjian arbitrasenya atau klausul arbitrasenya. Jadi dia berdiri sendiri. Nah, dalam hal ini para pihak tadi itu telah bersepakat melalui perjanjian pokoknya di situ. Jadi tadi memakai pactum de compromitendo, yaitu mereka bersepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka apabila terjadi melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Nah, kita sebagaimana kita ketahui minggu lalu ada tugas juga di MAPS ini, yaitu kita membuat perjanjian arbitrase. Yang dalam hal ini saya membuatnya juga kebetulan melalui BANI. Nah, di dalam klausul BANI itu biasanya di akhir disebutkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI oleh arbiter yang ditunjuk oleh atau menurut peraturan BANI tersebut. Jadi ketika para pihak sudah bersepakat telah menandatangani perjanjian arbitrase melalui BANI tersebut, maka para pihak akan tunduk pada peraturan dan prosedur BANI. Dan juga perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI tersebut. Oke, kita lanjutkan. Tadi yang kita harus fokuskan pokok permasalahannya yaitu pada putusan arbitrasenya, yaitu putusan arbitrase nomor 880/8 BANI 2016. Nah, dalam hal ini singkatnya duduk perkaranya itu berkaitan dengan kesepakatan para pihak mengenai bagi hasil tol, teman-teman. Jadi di sini pokok permasalahannya itu tentang bagi hasil tol atau rumus yang akan digunakan dalam pembagian hasil tol antar para pihak. Oke. Nah, dalam hal ini tapi saya belum dapat ini untuk saya belum bisa men-share ke teman-teman untuk membacakan putusan arbitrasenya karena panjang sekali, itu ada beberapa poin penting di dalamnya. Namun kita langsung masuk ke pokoknya saja. Jadi dalam hal ini pemohon dalam kasasi tersebut disoalkan, kita disuruh memberikan argumentasi pada permohonan kasasi atau dalam hal ini kalau di arbitrase itu permohonan banding, itu tentang permohonan banding nomor 211/B/PDT.sus/arbitrase 2018. Di situ merupakan tindak lanjut dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yaitu putusan
pada tingkat pertama yaitu nomor 299/PDTG/Arbitrase/2017 PN Jakarta Timur, di mana dalam hal ini pada saat itu PT Jasa Marga tadi itu memohon untuk membatalkan putusan arbitrase. Sebagaimana kita tahu bahwa untuk mengenai pembatalan putusan arbitrase itu diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tadi, di mana dalam hal ini itu diatur secara limitatif yang menyebutkan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, 1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Kemudian yang kedua, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lain. Atau yang ketiga, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Nah, teman-teman, dalam hal ini pemohon dalam mengajukan gugatan di tingkat pertama pada tadi nomor 299/PDTG/Arbitrase/2017 PN Jakarta Timur tadi, itu pemohon atau PT Jasa Marga tadi memberikan alasan-alasan untuk ingin dibatalkannya putusan arbitrase quo, yaitu dengan 3 dalil. Yang pertama, putusan diambil berdasar hasil tipu muslihat yang dilakukan termohon 1 terkait perhitungan bagi hasil tol sebagaimana diajukan melalui bukti P45 dan P46. Berarti itu tadi udah diatur di dalam pasal 70 yang bagian C itu tentang tipu muslihat. Pada pokoknya dia ingin mendalilkan tentang itu. Kemudian yang kedua, putusan mengandung pertimbangan dan amar putusan yang tidak sesuai dengan prinsip kewenangan memutus secara ex aequo et bono dari majelis arbiter. Kemudian yang ketiga, amar putusan yang bertentangan satu sama lain karena majelis arbiter tidak menyatakan pemohon telah cedera janji atau prestasi, namun majelis arbiter tetap menghukum pemohon untuk membayar sejumlah kewajiban kepada termohon 1. Nah, teman-teman, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan di awal tadi, bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tadi sudah diatur dalam pasal 70, diatur secara limitatif terhadap 3 hal yang tadi sudah disampaikan. Maka terhadap dalil-dalil alasan pembatalan tadi, maka dalil nomor 2 dan nomor 3 itu tidak bisa atau tidak menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, teman-teman. Jadi yang bisa kita cek di sini, yang bisa kita analisa di sini hanya pada alasan pertama untuk pembatalan tadi, yaitu yang tadi berkaitan dengan dia beranggapan bahwa putusan arbitrase tersebut diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan termohon 1 terkait perhitungan bagi hasil tol sebagaimana diajukan melalui bukti P45 dan bukti P46. Nah, teman-teman, setelah saya membaca atau menganalisa dari putusan-putusan tadi, baik dari berkaitan dengan putusan arbitrase, kemudian juga dari putusan tingkat pertama 299 tadi, kemudian kasasi 211, itu terutama pada putusan arbitrase dan juga putusan nomor 299 tadi di tingkat pertama di PN tadi Jakarta Timur, itu pada saat proses pembuktian pihak termohon 1 telah mengajukan saksi Insinyur Trihadi Pranoto, di mana di situ tadi pada saat proses pembuktian pemohon 1 dan termohon 1 ternyata pernah mengadakan rapat untuk menentukan konsep perhitungan bagi hasil tol tersebut berdasarkan rumus bagi tol 1997. Jadi meskipun tidak dicantumkan dalam klausul perjanjian tersebut, tapi para pihak telah
pernah membicarakan mengenai hal tersebut, yaitu menentukan konsep perhitungan bagi hasil tol berdasar rumus bagi hasil tol tahun 1997. Itu yang pertama, teman-teman. Kemudian yang paling penting di sini yang perlu menjadi argumentasi hukum saya, kenapa putusan nomor 299 PDTG di PN Jakarta Timur tadi itu juga menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase nomor 880 tadi, yakni jika kita mengacu pada pasal 163 HIR dan juga pasal 1865 BW, di situ menyatakan bahwa setiap orang yang mengakui mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau dalam hal ini argumentasi hukum atau alasan tadi, atau untuk membantah suatu hak orang lain, jadi dia untuk membantah dalil orang lain, maka wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Dalam artian apa? Ketika tadi pemohon mendalilkan bahwasannya putusan itu diambil berdasar hasil tipu muslihat yang dilakukan termohon 1 terkait perhitungan bagi hasil tol sebagaimana diajukan melalui bukti P45 dan P46, harusnya dia melakukan atau membantah dalil tersebut. Tapi pada kenyataannya ternyata ditemukan juga bahwa tidak ada penolakan dari pemohon terhadap bukti P45 dan juga bukti P46 pada saat pemeriksaan perkara di arbitrase. Meskipun dalam hal ini pemohon mencantumkannya dalam kesimpulan, di bagian kesimpulan sebelum dilakukan putusan, seharusnya itu dibantah pada saat pemeriksaan itu. Jadi pemohon harus menolak terhadap bukti P45 dan juga P46. Tapi justru dalam hal ini pemohon tidak melakukan penolakan terhadap bukti P45 dan juga bukti P46 tersebut. Jadi dengan demikian teman-teman, benar saja jika putusan tingkat pertama di PN Jakarta Timur tadi nomor 299 tadi itu menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase oleh pemohon. Kemudian kita lanjut, kita disuruh juga memberikan argumentasi hukum dalam putusan, dalam pengajuan permohonan banding atau dalam hal ini kasasi ke Mahkamah Agung, yaitu pada nomor 211B/PDT.sus arbitrase 2018. Nah, sebenarnya juga itu udah dicantumkan di bagian pertimbangan Hakim Mahkamah Agung di situ. Jadi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan banding atau dalam hal ini kasasi teman-teman ya, adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam pasal 70 undang-undang ini yang tadi sudah kita sampaikan di awal dan dikuatkan dengan hasil rumusan Kamar Perdata tahun 2016 atau SEMA nomor 4 tahun 2016 teman-teman. Nah, jadi karena putusan pengadilan negeri tadi pada tingkat pertama telah menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum selanjutnya, yaitu lakukan upaya hukum banding atau dalam ini kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi benar saja jika putusan banding nomor 211 banding garing PDT-sus arbitrase 2018 memberikan putusan NO terhadap permohonan oleh pemohon. Oke. Jadi demikian teman-teman argumentasi hukum yang dapat saya berikan terhadap permasalahan
di dalam putusan arbitrase nomor 880/8 strip Bani 2016 tertanggal 13 Juni tahun 2017. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dan channel saya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Bye-bye.